Di momen kurban Idul Adha ini, muncul anggapan bahwa semakin banyak sapi dan kambing yang disembelih di suatu daerah, maka semakin religius masyarakat di daerah tersebut. Di momen ini, semua orang berlomba-lomba untuk berkurban karena memang hukumnya sunnah muakkad. Bahkan di daerah perkotaan, banyak daging-daging yang akhirnya mubazir karena saking banyaknya yang berkorban. Sedangkan di daerah terpencil sana masih banyak yang makan dengan lauk pauk apa adanya. Tapi apakah cukup orang yang berkurban hanya dengan beli sapi atau kambing kemudian diserahkan ke masjid atau panitia kurban dan selesai gitu aja? Oh, tentu tidak. Ibadah kurban ini sebenarnya tidak sesederhana itu. Jika kita lihat lebih dalam, banyak aspek batiniah yang perlu diperhatikan, dari mulai kemurnian niat, ego yang disembelih, sampai perubahan pribadi. Dalam video kali ini, kita akan bahas semuanya, simak sampai habis. Kurban secara bahasa aja berasal dari kata koruba ya, yang bermakna dekat, yaitu untuk mendekatkan diri kepada Allah. Ibadah ini memang mencakup dimensi vertikal dan horizontal, bukan hanya untuk mendekatkan diri kepada Allah aja, melainkan juga dimensi sosial dengan membagikan daging kepada mereka yang jarang makan daging. Dalam prakteknya, masih banyak orang-orang yang melakukan ibadah kurban ini tapi masih dibungkus perasaan ria, pamer, mencari citra di hadapan manusia. Semakin banyak yang berkorban di suatu daerah, maka dianggap semakin religius masyarakat di daerah tersebut. Tentu ini juga tidak semuanya. Tentu banyak juga orang-orang yang benar-benar murni, hanya mencari ridha Allah dan dipersembahkan kurbannya ini untuk Allah semata. Dalam hal ini, Al-Quran udah mengingatkan dengan keras bahwa daging-daging dari kurban itu sama sekali tidak akan mengantarkan kepada keridhaan Allah, melainkan yang dihitung adalah ketakwaannya. Dalam surat Al-Hajj, yang artinya daging-daging unta dan darahnya itu sekali-kali tidak dapat mencapai Allah, tetapi ketakwaan dari kamulah yang dapat mencapainya. Bahkan Jalaluddin Rumi mengatakan, sembelihlah sifat kebinatangan dalam dirimu agar muncul kemanusiaan yang sejati. Jadi memang ada keterkaitan antara ritual dan dampak dari ritual tersebut. Seharusnya ketika seorang berkurban, maka sifat kebinatangan yang ada dalam diri mereka akan lenyap karena sudah disembelih. Entah itu sifat kikir, iri, dengki, dan sifat-sifat negatif lainnya, yang jelas menjadikan pribadi yang lebih baik lagi. Hal ini juga sama ya dengan haji yang mabrur. Lalu apakah ketika seorang berkorban dan menguploadnya di media sosial itu termasuk ria? Itu termasuk pamer? Bukankah itu syiar Islam? Kita akan bahas itu di chapter selanjutnya. Untuk menjawab itu, kita perlu mengetahui terlebih dahulu model ibadah yang memang kompatibel untuk disyiarkan, atau memang bentuknya pada dasarnya berupa syiar, dan model ibadah yang kesannya individualis. Dalam hal ini, Imam Nawawi menjelaskan dalam kitab Al-Azkar bahwa menampakkan ibadah sunnah lebih utama bagi mereka yang mampu menjaga hati dari rasa ria, terutama untuk memotivasi orang lain. Namun menyembunyikan ibadah itu lebih utama bagi orang yang khawatir hatinya akan terjangkit sifat pamer. Jadi perlu introspeksi diri terlebih dahulu ya. Apakah ia akan kuat hatinya jika mengekspos ibadahnya, atau justru akan tenggelam pada keriaan? Karena bukan apa-apa, taruhannya adalah ibadahnya itu sendiri. Jika ibadah tersebut ada ria sedikit aja, maka udah otomatis ibadahnya itu sia-sia, seperti menguap di udara begitu aja. Makanya jangan heran jika pasca korban tidak ada efek apa-apa, karena bisa jadi emang karena ibadahnya itu sia-sia dari awal. Maka sekali lagi, untuk masalah niat ini ya, dari hati ini sangat rentan sekali. Perlu ekstra hati-hati agar jangan sampai ibadah kita sia-sia.
Niatnya buat sangu untuk akhirat, malah pas di akhirat kosong, gak bawa bekal apa-apa. Sebenarnya ini juga berlaku ya untuk ibadah apapun, bukan hanya terkait kurban aja. Jadi mulai sekarang, jika memang hatinya tidak kuat untuk tidak ria, maka lebih baik sembunyikan aja ibadahnya. Memang di era digital di mana segala aktivitas bisa ditunjukkan kepada semua orang dengan sekali klik, maka tidak heran aktivitas ibadah pribadi ya juga bisa menjadi konsumsi publik. Padahal sebenarnya yang dimaksud syiar Islam itu lebih cocok pada ibadah-ibadah yang sifatnya berjamaah atau dilakukan kolektif, seperti sholat berjamaah, azan, sholat tarawih, dan sebagainya, yang memang disyariatkan untuk ditampakkan secara berjamaah. Jadi clear ya, syiar itu lebih cocok dilakukan untuk ibadah kolektif dan justru memang semakin menunjukkan solidaritas dan kekompakan umat muslim, bukannya malah ibadah sendiri itu dipamerin. Boleh setuju, boleh tidak, silahkan komen di bawah. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya.